Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula dongaaken panjang umur sehat wal afiat. Sing semangat insyaallah boten gadah hutang. Insyaallah rabi meneh. Amin Allahumma. Anake insyaallah kathah sakatah-kathahipun. Kathah dzurriyyahipun sing saleh salehah amin. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, anugerah dan karunia yang melimpah ruah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin al-qail salawatullahi alaihi wa salamuhu ma uhiya ilayya an ijma'il mal wa kun minat tajirin walakin an sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi. Ikhwani akhwati hadirin hadirat ingkang minulya, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Di depan kita semua ada guru kita ad-da'i ilallah Sayyidi Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus matta'anallah bituli hayatihi syarifah ma'a tamamis sihah wa kamalil afiyah. Berikut juga Habibana Taha wal Habib Husain bin Ali Asgaf selaku pembicara, juga Ustadz Ali Sadikin, terutama kepada sahibul bait, sahibul hajah, al-wali, ad-da'i ilallah, al-alim, al-allamah, Bahminanur Rahman, matta'anallah bituli hayatihi min syarifah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. InsyaAllah mboten dalu-dalu saya tidak akan berpanjang lebar di dalam menyampaikan nasihat atau kisah cerita, tapi insyaallah mudah-mudahan buat motivasi kita bersama, insyaallah bisa kita bawa sampai kita pulang ke rumah, bisa kita tularkan kepada anak istri kita di rumah insyaallah amin Allahumma. Kadang-kadang indahnya hidup itu tidak bisa dilihat dari seberapa banyaknya orang mengenal kita, tapi indahnya hidup seseorang itu apabila seberapa banyak orang bisa bahagia karena mengenal kita. Kita nggak usah kemudian mengatakan saya kenal fulan bib, saya kenal fulan ustadz, saya kenal fulan pak yai. Orang mengenal orang banyak begitu belum tentu dia mulia. Tapi orang bisa dia dikatakan dia itu sukses apabila ketika orang mengenal kita dia bahagia. Bahagia karena kita memiliki ilmu, kita memiliki akhlak, teladan, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh pembicara pertama Habib Husain bin Ali As-Saqaf, sangat bijaksana dan sangat luar biasa. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini terkecuali mereka
mengambil daripada suri tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting buat kita untuk jadi motivasi kita semuanya. Maka kita saat ini yang duduk di majelis yang mulia ini, hakikatnya adalah kita adalah santrinipun Mbah Minanur Rahman. Panjenengan dados kiai gede, jadi alim, ahli fikih dan nahwu saraf, mukri kitab, mufassir, napa meneh? Apapun ilmu yang jenengan itu dapatkan dari Allah Ta'ala, bukan karena murajaahipun panjenengan, bukan karena semangatnya panjenengan, tapi karena panjenengan santrinipun Yai Minanur Rahman. Beliau ini seperti ini, tapi hakikatnya beliau adalah di mata Allah Ta'ala niku tinggi makomnya, luas ilmunya. Bintang itu kalau kelihatan kecil, bintang kecil di langit yang tinggi. Bintangnya kecil, tapi dia bukan kecil, hakikatnya dia besar. Karena dia kedudukannya sangat tinggi, sehingga kita memandangnya dia itu adalah kecil. Nggih kados ngoten Mbah Minanur Rahman, Habibana Idrus. Mereka tidak bisa kita katakan orang kecil. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang besar makomnya, tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dados teng mrika kula ajeng sanjang nasihatipun pitutur Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan husulul irtibat bil masyayikh. Pripun kuatnya hubungan kita murid itu dengan guru. Husulul irtibat bil masyayikh. Pripun Beb Alwi supaya saya punya hubungan kuat. Kranten kula niku napa? Santrinipun Mbah Minan, santrinipun Mbah Maimun rahimahullahu rahmatal abrar. Supaya saya punya hubungan niku kiat kuat kalih yai kula sama bapak saya sebagai kiai dan sebagai guru saya, termasuk guru-guru saya dan masyayikh saya teng mrika, baik di Hadramaut, di Makkah, di Madinah, napa teng Jawa, napa teng Sidorejo menika sedan, supaya saya punya hubungan kuat dengan mereka pripun? Husulul irtibat bil masyayikh arba'atu umur. Dapatnya hubungan kuat seseorang santri dengan guru itu bisa didapat dengan 4 perkawis, 4 perkara. Yang pertama dikatakan ta'alluqul qulub. Seorang santri harus punya hubungan hati dengan gurunya. Nyambung kalih gurune nyambung. Waktu gurunya mengadakan satu halakat ilmu nyambung. Terus boten ngantuk teng halakot, gak boleh tidur di halakot, memandang gurunya lebih agung, lebih tinggi daripada yang lain. Kalau kayak ngoten, saya memandang beliau Mbah Minanur Rahman wali minal aulia, alim minal ulama, termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, minal muqarrabin lah, dekat kepada Allah Ta'ala. Di samping beliau adalah dzu ma'rifatin wa ilmin, punya ma'rifah, punya ilmu, tapi makamnya tinggi kepada Allah Ta'ala, punya hubungan dengan guru, irtibat kuat. Maten riyen niku wonten setunggal Habib niku asmanipun Habibana Abdul Ghadir bin Ahmad bil Faqih teng Malang. Itu kalau muridnya beliau ada di rumahnya, tebih niku, antara rumahnya dengan pesantrennya agak sedikit jauh, kurang lebih 500-100 meter lah. Beliau pulang ke rumah, tapi santrinya yang deres Quran teng musala napa teng pondok pesantrennya Habib Abdul Ghadir menika
ketika membaca Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama niku moncone keliru. Salah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Niku Hal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih itu bacanya cuman pelan. Bacanya lirih. Pelan bacanya. Habib Abdul Qadir itu kemudian berlari menuju ke musallanya, ngelingno santrinya. Innama yakhsyallahu hangger. Titik hu ha. Kok krungu jenengan guru? Irtibat antara guru dengan murid. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena hati seorang murid tersebut tidak punya gantolan, tidak punya sambungan kepada Rasulullah kecuali lewat gurunya. Jenengan panjenengan sedaya kula imutaken. Jenengan sedaya kenal dengan Nabi Muhammad lewat sinten? Mbah Minan. Saya kenal dengan Nabi Muhammad lewat sinten? Lewat Habib Idrus. Lewat Habib Salim Syatri. Lewat Habib Umar bin Hafidh. Lewat Habib Zain bin Sumaid. Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Mbah Maimun Zubair. Masya Allah akhlak luar biasa. Tiada tanding, tiada banding. Para masyayikh, para habaib, para kiai luar biasa. Pewaris Nabi Muhammad 100.000% mereka pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al Habib Umar, saya pernah melihat tidak pernah tidur di atas kasur kalau dikasih hotel, nggak pernah tidur di atas kasurnya, tidurnya di bawah. Makan cuma sesuap, 2 suap. Muridnya kadang-kadang Masya Allah, lihat Habib ya Allah. Jalan dari Solo sampai Tegal, Tegal sampai Jakarta, luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang punya hubungan kuat dengan Allah Ta'ala. Sehingga inilah yang dikatakan irtibat bil masyayikh. Riyen niku wonten Sahibul Maulid Simtud Duran niku sinten? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi niku gadah guru. Asmanipun Sayyidina Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ketika Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas niku deres mengajar, yudarris, yu'allim, memberikan pelajaran ngaten, menyampaikan satu hadis atau ayat Quran ngaten, atau kajian-kajian kalam ulama ngaten, itu Habib Ali tidak lihat siapa-siapa, yang dilihat cuman gurunya. Buktinya apa? Dibuktikan ketika Al Habib Ali bubar dari majelis gurunya, ditanya oleh salah seorang temannya, ya Ali, ketika kau duduk di hadapan gurumu, di sebelah kanan gurumu siapa? Saya enggak lihat. Di sebelah kirimu gurumu siapa? Enggak lihat saya. Sebelah kananmu siapa yang duduk? Kula mboten mengerti. Mboten kula imutaken. Sebelah kirimu siapa? Lupa saya siapa. Yang kamu lihat siapa? Cuman guru saya. Nah, kula kali panjenengan nonton jam. Lihat HP. Kadang-kadang lihat kitab kapan TE. Kita enggak ada yang namanya kekhusyuan di dalam satu majelis. Kadang-kadang di majelis begini khusyuk. Nyuwun ngapunten. Khusyuk di majelis ini seperti ini khusyuk. Kadang-kadang di rumah nggak bisa tidur panjenengan, teng majelis menika tilem. Di rumah nggak bisa tidur, minum Paramek, minum Panadol, minum Bodrek, nggak bisa tidur, tidurnya di majelis. At-Taraqi. Tidur tilem teng mriki ngorok. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dikatakan di majelis-majelis seperti ini kita khusyuk betul-betul karena ada irtibat dengan guru-guru kita. Penting itu. Satu majelis seperti ini. Riyen niku wonten ngoten. Jadi tidak dilihat kecuali hanya gurunya. Hanya gurunya dan gurunya, yang dilihat adalah gurunya dan gurunya, kiainya. Gak lihat kanan,
nggak lihat kiri, nggak lihat sana, nggak lihat sini. Kadang-kadang makanya di majelis seperti ini kita khusyuk. Tapi kenapa kok di dalam sholat kita nggak bisa khusyuk? Ini kan kita ini satu hati ini segini, khusyuk kita. Tapi di sholat nggak bisa seperti ini. Khusyuk kita, barangkali ada nangis. Seperti bacaan maulid tadi. Marhaban ya marhaban. Kadang menangis. Tapi kalau di dalam sholat, Allahu Akbar. Totalan. 100 dikurangi 75 kali piro. Sampai ada teman saya ini. Teman saya itu kehilangan dompet. Dompet saya mana ya? Isinya 2,5 juta. Ada ATM BCA, ada ATM BSI, ada ATM Mandiri dan BRI. Masya Allah, SIM, STNK, termasuk juga yang namanya macam-macam lah. Surat-surat penting ada di dompet tersebut. Tanya sama istrinya, Tanglet, kamu lihat gak dompet saya tadi, Dek Adinda? Gak lihat Mas. Gimana ya? Bongkar. Subhanallah. Ya, istrinya juga gak hilang pikiran, gak kurangan pikiran. Istri yang berkata kepada suaminya, Mas, nek jenengan niku lali dompetnya jenengan, mang wudu riyen. Wudu terus sholat, insya Allah Allah Ta'ala akan berikan engkau pengingatan. Ya bukan Allah Ta'ala, tapi kemudian syaitan yang mengingatkan. Subhanallah, dia kemudian ambil air wudu, lalu kemudian dia sholat. Begitu takbiratul ihram, usalli sunnah lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kelingan. Subhanallah, dompet kula teng mereka. Kemudian di celana saya yang lorek-lorek, di celana bagian dalam yang sebelah kanan kantongnya. Terus dibatalno. Terima kasih iblis dan syaitan. Jazakallah khair ya iblis. Dibatalkan. Saya pernah waktu SMA. Waktu saya SMA dulu. Aliyah. Itu saya pergi ke Masjid Agung Surakarta. Bersama dengan beberapa rombongan, kira-kira 2 saf. Itu subhanallah, ketika kita masih kelas 1 SMA apa kelas 3 SMP Sanawiyah begitu, kita takbiratul ihram, imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Imamnya kemudian baca Al-Fatihah, surat zuhur itu waktu. Kita baca Fatihah sendiri, imamnya baca surat, kita baca surat sendiri, imamnya ruku, Allahu Akbar. Begitu dia ruku, dia lihat jam tangan di pergelangan tangan kanannya itu tertinggal di tempat wudu, di tempat dihliznya wudu. Subhanallah, imam ini membatalkan sholatnya, mengambil jam tangannya. Ini kita lagi sholat begini, Allahu Akbar. Ini 2 saf ini, imamnya hilangin. Entah hilangnya karena imam ini batal apa, saya tidak paham. Hilang ini imam. Subhanallah, ini di mana imamnya ini? Hilang, ambil jam tangannya, delalahnya karena imam ini nggak ngaji sama gurunya, kembali ke tempat itu memberikan aba-aba. Ayo kita sekarang i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu terjadi. Lah pripun? Karena tidak ada irtibat dengan masyayikh. Ngaji. Yang penting di sekarang ini adalah mau irtibat dengan seorang guru, harus punya irtibat bil qulub. Harus punya, ada hubungan hati lewat hatinya. Lalu yang kedua, ta'alluqul qulub yang pertama, yang kedua al-iqtida bi syaikhih. Apa nih Gobib? Mengikuti jejak langkah gurunya. Apa kata gurunya diikuti. Langkah gurunya diikuti, imamah gurunya dipakai, selendang gurunya dipakai, baju gurunya dipakai, sarung gurunya dinggo. Artinya apa yang dipakai oleh gurunya ditiru. Jejak langkah gurunya, gurunya daras Quran, wirid, zikir gurunya, ngaji gurunya di jam sekian, namanya al-iqtida. Fakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Sungguh beruntung orang yang melihat orang-orang saleh.
Atau pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang saleh? Maten. Ya, terus kalau sekarang ini kita mengatakan bahwa kita pernah melihat orang-orang saleh hingga Nabi SAW, sungguh kita sangatlah orang-orang yang beruntung kepada Allah, beruntung diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu. Iktidak bi syaikh, ikut dengan jejak langkah gurunya, zahiran dan batin. Yang nomor 3 adalah at-tasyabbuh. Yang ketiga adalah menyerupai perilaku dan cara berpakaian gurunya, baik itu jenggot gurunya, baik itu cara mengimamah gurunya, baik itu gurunya cara dia makan, itu semuanya tarbiyah dan pendidikan. Makanya penting anak-anak kita saat ini yang dilihat jibilatul insani kullu ma yarah. Naluri manusia itu apa yang dilihat itu yang dicontoh. Makanya anak-anak kita sekarang ini kan yang dicontoh adalah pemain bola. Bukan saya tidak boleh mengatakan anak kita tidak boleh nonton pemain bola. Silakan monggo. Tapi nonton pemain bola yang jangan buka aurat. Nonton pemain bola jangan yang kemudian dia telanjang. Monggo silakan, daripada kita sekarang ini nonton bola, lebih baik nonton mereka ulama. Ikut dengan ulama. Saya heran, tanggal 1 Muharram di beberapa daerah termasuk di Solo tempat saya, kalau jam 2 malam kirap kebo Kiai selamat ning boten selamat, kirap kebo, sampai kalau yang namanya kebo Kiai selamat ikut difoto bareng sama kebonya, selfie. Daripada dia kemudian dia nonton kebo, anaknya dibawa nonton kebo Kiai selamat, boleh. Daripada dia nonton kebo, ya lebih baik dia nonton habaib topok kiai. Makanya dulu orang-orang dulu sampai dia majang fotonya Kiai Hamid, majang fotonya Habib Ja'far bin Syekhon, majang fotonya Habib Abu Bakar Gresik, majang fotonya Kiai Sirat, Mbah Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Keranten apa? Supaya anak-anaknya mencontoh perilaku mereka, iktidak dan tasyabuh dengan mereka. Ini yang kurang adalah seperti ini. Sing ongkos kawan adalah supaya kita punya irtibat dengan guru-guru kita adalah infadzul amr, melaksanakan semua perintah guru kita. Apapun tindak tanduk guru kita, dia perintahkan. Kalau mau Yahya Minan memerintahkan saya untuk naik, padahal saya sebetulnya nggak bisa untuk naik, tapi karena perintah beliau, ya sama seperti sekiranya kalau misalnya beliau matur kepada santrinya, saya santri beliau, Beb, jenengan mang penek no klopo menika. Kalau seorang kiai memerintahkan santrinya, ger, le, tak sanjangi, saya akan mengatakan, tolong ambilkan kelapa di atas pohon itu. Lalu santri yang mengatakan, kula mboten wantun yai, mosok saya yang di atas, yai yang di bawah. Lebih baik yai yang naik ke atas saja, saya yang nampani di bawah. Ya ini penean. Ini namanya santri mentak di kemplong. Intinya adalah jangan begitu. Infadzul amr, sudah apa kata kiainya kita perintah, apa yang dikatakan oleh kiainya kita ikut. Kita nurut. Yang nomor terakhir adalah wasiat agar supaya hati kita ini tentrem, hati kita ini adem, hati kita ini ayem. Apa? Benahi diri kita di Maulid Nabi Muhammad ini untuk jangan membenci kepada siapapun. Jangan membenci kepada siapapun. Kadang-kadang ada sebagian orang yang kadang-kadang kurang cocok dengan cara-cara kita. Monggo dituntun mawon. Sobi dituntun, dibawa ke majelis Maulid, kei kopi, susu, pulang sangoni. Insya Allah tahun depan dia akan datang bawa rombongan. Gak akan bawa polisi, bawa rombongan nanti ke tempat ini. Tapi kalau jenengan sikut, jenengan tendang, jenengan hujat, mungkin besok dia akan datang dan akan ngobrak-ngabrik kita semuanya. Jadi bagaimana caranya? Tentramkan hati kita, ikut apa dawuh, pitutur, pituduh, dan apapun nasihat apa yang disampaikan oleh beliau. Insya Allah kita seperti itu. Dulu sampai diceritakan ada seorang syekh guru di Makkah Al-Mukarramah menikah. Syekh guru ini, seorang syekh ini setiap hari setelah sholat subuh berjamaah,
membaca wirdul latif bersama dengan santri-santrinya, lalu menyetel, membunyikan atau menyalakan radio. Di radio itu ada orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah nih mengata-ngatakan gurunya si fulan ini gurunya. Mengata-ngatakan gurunya, itu fulan bin fulan itu pemecah belah umat. Dia orang tidak baik, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Murid-muridnya kira-kira ada 150 orang itu. Tangannya sudah gegem-gegem. Itu kalau orang ada di depan wajah kita, wah, bogem nih. Saking marahnya itu murid-murid itu. Si guru itu melihat. Coba lihat guru dalam mengajarkan. Si guru itu melihat. Dia mengatakan, anak-anakku jangan ada kebencian. Gantikan kebencianmu itu dengan keluarkan uang 100 real, cemplung no teng pundi, teng celengan. Ada celengan nih, diiter ngoten. Celengan, cemplung no 100 ribu di celengan. Itu tiap hari. Kira-kira dapat 1 bulan atau 2 bulan dibuka sama seorang santrinya karena perintah gurunya, dihitung. Kurang lebih waktu dihitung itu ada kurang lebih 100 ribu real. Saudi Arabia, 100 ribu real. Begitu dihitung, Masya Allah, 100 ribu real guru. Watah sangat. Masya Allah, tutup, digembok. Setelah kemudian ditutup, digembok, dikunci, dikanti sama gurunya, digandeng tangan santri-santri 5 orang ini, starterkan mobil, nyalakan mobil, ayo kita sekarang bidal, ayo. Minggah mobil sedaya. Naik mobil semuanya, kita berangkat sekarang ini menuju keluar kota. Kemana guru? Pokoknya setir sudah. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, naik itu ke atas mobil, belok kanan, belok kiri kata gurunya. Lurus, sampai terus. Jembatan turun. Masuk hutan, masuk sungai, keluar sungai, terus begini, berliku-liku jalan hingga sampai ke tempat satu rumah yang sangat mewah, rumah megah mewah. Di situ gurunya kemudian turun, bawa celengan tabungan mereka, santri-santri 5 orang tadi itu kemudian dikanti, bawa semuanya, ketuk pintunya. Rumah siapa guru? Diam, kamu nggak ngerti. Ini rumah siapa? Ketuk saja. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari balik rumah. Siapa di balik pintu? Muhammad Fulan bin Fulan, Syekh Fulan bin Fulan, Syekh Fulan bin Fulan. Dibuka, dipeluk. Masya Allah, ya Syekh, antum datang panjenengan dugi teng mriki, bingah sumringah Syekh, Masya Allah. Apa ini kira-kira hadiah apa? Duduk dulu, subhanallah. Ini ada sedikit tabungan celengan dari santri-santri saya ini. Salah satunya 5 orang santri ini. Kata santrinya, Syekh, ya Syekh, siapa ini? Ini orang yang tiap pagi kalian semua mendengarkan ceramahnya mengata-ngatakan gurumu yang namanya Fulan bin Fulan ini. Oh, ini orangnya. Dibalik oleh gurunya yang tadinya benci menjadi cinta. Ini orang karena nggak ngerti saya. Dia katakan ini tabungan, ini celengan, isinya adalah duit 100 ribu real. Bukan orang Ahlus Sunnah, bukan aswaja. Buat apa ya Syekh? Ini hitung sama istrimu di kamar. Insya Allah sebentar lagi, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin kapan engkau bisa menghajikan anakmu, kau bisa sekolahkan anakmu, kau bisa kemudian buat biaya pendidikan di keluargamu yang gak mampu. Insya Allah ini berkah uang ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuka sama suaminya di depan istrinya, dihitung meleh 100 ribu real. Pulang sampai kemudian datang kepada gurunya Fulan bin Fulan tersebut, cium tangannya. Wallah guru, Masya Allah ya Syekh, anta sayyid, anta min dzurriyyatin Nabi SAW. Ini orang imanuhum fi sihim. Imannya di uang. Berubah sampai 180 derajat, yang tadinya benci menjadi cinta. Akibat apa? Akhlak yang baik. Teposiliro yang baik, dididik dengan cara yang baik. Saya punya guru Al-Habib Umar ngeten, dimaki-maki di depan majelis, Habib tidak bergeming, Habib tidak berbicara apa-apa. Didatangi orang yang kemudian berbicara begitu, mencaci maki Sayyidi Al-Habib Umar, dijabat tangannya dan dicium oleh beliau. Padahal di depan muridnya banyak, kira-kira ada 5.000 orang.
Pripun karo 5.000 orang sak menten kula. Sedaya niku terus ngepruki jenengan. Ya benjot semuanya. Ini orang mengatakan kalau 5.000 orang ini semuanya berdiri, saya biarkan mereka berdiri mengatakan, kamu mengatakan seperti itu di hadapan saya. Semua mereka berdiri dan akan mukul kepala panjenengan. Ya bonyok jenengan. Masya Allah. Dijabat tangan sama Habib Umar, saya minta maaf. Mungkin kalian engkau mengatakan saya seperti ini dan lain sebagainya karena saya mungkin pernah berbuat salah sama panjenengan. Alhasil semua dengan akhlak yang baik. Tidak ada akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Contoh yang paling luar biasa adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, cobi contoh akhlak Rasulullah di dalam dakwah. Dakwah ini terlalu mulia, maka sampaikan metode dengan cara yang mulia. Insyaallah dengan contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kula kalih panjenengan insyaallah mendapatkan keberkahan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keluar kita dari majlis yang mulia ini terkecuali Allah taala akan berikan kepada kita selimut pengampunan. Allahumma ya Allah, ighfir lana jami'a dzunubina, kabiriha wa saghiriha, zahiriha wa batiniha, sirriha wa alaniyatiha, haitsu na'lam wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah ya Karim, ya Rahmanu ya Rahim, anjiz lana rahmatan min indik, nas'ad biha fid dini wad dunya wal akhirah. Ampunkan segala dosa-dosa kami, ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami, ampunkan ya Rabb segala kealpaan kami. Kami datang dengan membawa dosa, jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini ya Allah, terkecuali kau ampunkan segala dosa-dosa kami, kau ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Balikan kami ke majlis ini ya Rabb di tahun-tahun mendatang dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan sehat walafiat. Panjangan usia Habibana Idrus bin Abdullah al-Idrus dan Kiai Minanur Rahman dalam keadaan sehat walafiat, yang selalu dapat membimbing kami ke jalanmu dan ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jangan kau biarkan kami menjadi anak-anak yang yatim, tidak punya tokoh, tidak punya guru, tidak punya panutan. Panutan kami adalah orang-orang kufar, panutan kami adalah orang-orang munafik, panutan kami adalah orang-orang yang tidak dekat dengan engkau ya Rabbal Alamin. Apa yang tersisa dari kami dan siapa yang tersisa dari kami ya Rabbal Alamin? Panjangan usia mereka khususnya Mbah Minanur Rahman, tawil umrahu ma'a tamamil siha wa kamalil afiyah, wa atil umrahu ma'a tamamil siha wa kamalil afiyah. Limpahkan kepada beliau selimut pengampunanmu ya Rabbal Alamin. Selimutkan kepada beliau ya Allah kesehatan dan afiat yang sempurna. Beliau, istri beliau, keluarga dan putra-putra beliau insyaallah dan semua zuriat beliau ila yaumil qiyamah ya Rabbal Alamin. Berikan keberkahan untuk beliau dan keturunannya ila yaumil qiyamah ya Arhamar Rahimin. Jadikan beliau dan semua santri-santri di At-Taraqi ini ya Rabb menjadi ulama amilin, aulia salihin. Pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad ya Rabb di penghujung akhir mereka ya Rabbal Alamin. Selimutkan pengampunan untuk mereka ya Arhamar Rahimin. Panjangan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiah. Panjangan usia kedua orang tua mereka yang masih hidup di dunia ini ya Rabb. Jadikan mereka adalah anak-anak yang bakti kepada ibunda dan ayahandanya. Jadikan mereka dan bimbing mereka menjadi orang-orang yang berbakti kepada ibunda dan ayahandanya. Adapun ayahanda kami dan ibunda kami yang telah wafat dan telah meninggal dunia ya Rabb, lewat majlis ini, lewat malam hari ini yang penuh dengan kebahagiaan, malam yang pecinta kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb, sandingkan ibunda kami dan ayahanda kami dengan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, dengan ahli baitin Nabi, dengan sahabat-sahabat Nabi, dengan para ulamanya Nabi, dengan para pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, permintaan kami hanyalah satu di malam yang mulia ini ya Rabb. Jangan kau pejamkan mata kami di akhir hayat kami. Jangan kau akhiri riwayat hidup kami ya Rabb, terkecuali engkau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan kami rukuk dan sujud. Matikan kami dalam keadaan kami ada di majlis maulid. Matikan kami dalam keadaan kami punya ibu kami yang masih hidup, sehingga ibu kami selalu mendoakan kami ya Rabb akan jenazah anaknya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Matikan kami dalam keadaan kami membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Matikan kami dalam keadaan kami bersedekah ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin wa ya Ajwadal Ajwadin. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna
biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.